Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna ahsanal kalam kalamullah khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas, jadi yang kemarin, bahasan yang kemarin kita kita tunda sebentar dan kita akan bahas pada malam ini, yaitu tentang sebuah hadis yang singkat kita ambil dari kitab Al-Arba'un Al-Wildaniyah, yaitu hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang singkat, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaihi, rawahu Muslim. Setiap hamba akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak sesuai kondisi saat dia meninggal dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadzal hadis yatakallamu an husnil khatimati wa huwa min a'zamil umur allati yahtammu biha ahlul khairi was salah. Jadi hadis ini bercerita tentang perkara yang sangat penting, yaitu husnul khatimah. Yang mana husnul khatimah ini adalah perkara yang sangat agung yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang gemar melakukan kebaikan dan yang gemar melakukan amal soleh. Jadi sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu apa maksud dari husnul khatimah. Ma makna husnul khatimah? Apa yang dimaksud dengan husnul khatimah? Yaitu antuh tamalil insani hayatuhu wa huwa 'alal imani wal khairi wal amalis saleh. Jadi yang dimaksud dengan husnul khatimah adalah seseorang yang menutup hidupnya di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas kebaikan dan di atas amal soleh. Jadi orang yang meninggal di akhir hayatnya
Jika dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan mati di atas kebaikan dan mati di atas amal soleh, maka itu yang dimaksud dengan husnul khatimah. Misalnya ada yang meninggal dalam keadaan sujud, sudah jelas dia dalam keadaan beribadah kepada Allah. Misalnya ada yang meninggal dalam keadaan berhaji, sudah jelas dia meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah. Misalnya ada yang meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, sudah jelas dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wa fi hadzal hadis yukhbiruna nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam annal insana idza mata ala halin fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati ala tilkal hal. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kita di dalam hadis ini bahwasanya jika seorang hamba yang meninggal dunia dalam keadaan tertentu, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Misalnya ada seorang hamba meninggal dunia dalam keadaan berjudi, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia di hari kiamat kelak dalam keadaan berjudi pula. Jika ada seorang hamba yang meninggal dunia dalam keadaan mabuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan mabuk. Dan jika ada seorang hamba meninggal dunia dalam keadaan berzina, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia di hari kiamat kelak dalam keadaan berzina pula. Banyak kita lihat di media-media sosial atau di media berita, tidak sedikit orang yang meninggal dalam keadaan sedang mabuk, sedang berzina atau sedang berjudi. Dan sebaliknya, jika ada seorang hamba yang meninggal dunia dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia dalam keadaan berzikir. Dan jika ada seorang hamba yang meninggal dunia dalam keadaan sholat, dalam keadaan sujud dan ruku, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia dalam keadaan sujud dan ruku. Dan waman mata wa huwa yulabbi fil haji au umratin yub'atsu yaumal qiyamah wa huwa yulabbi. Dan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan bertalbiyah, dalam keadaan sedang haji dan umroh, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan sedang berhaji dan berumroh. Semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas iman, di atas amal soleh, sehingga kita dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dalam keadaan beramal soleh, sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, yaitu hadis an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala radhiyallahu taala anhuma qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguhnya salah seorang di antara kalian melakukan amalan penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sehingga jaraknya antara dia dengan surga itu tinggal satu hasta atau cuma satu langkah, kemudian dia nyemplung ke dalam surga. Jadi ada salah seorang di antara kalian mengerjakan suatu amalan penduduk surga, sehingga antara dia dengan surga jaraknya cuma satu hasta.
atau cuma satu langkah, atau cuma 2 jengkal, 3 jengkal, baru dia nyemplung ke dalam surga. Fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Kemudian takdir mendahuluinya, lalu di akhir hayatnya dia melakukan amalan penduduk neraka. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia durhaka pada Allah Subhanahu wa taala, dia bergelimang dengan dosa, kemudian dia meninggal dalam keadaan berbuat dosa, fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ini, ada seorang hamba yang di awal usianya, di awal-awal hidupnya, dia termasuk orang yang taat, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang gemar melakukan ibadah dan amal soleh, sampai-sampai jaraknya antara dia dengan surga cuma satu hasta, atau cuma 2 jengkal, sehingga tinggal melangkah 1 langkah dia masuk surga. Akan tetapi di akhir hayatnya, di akhir hidupnya, dia dia bergelimang dengan dosa, melakukan kemaksiatan, dan meninggal di saat melakukan perbuatan dosa tersebut, fayadkhuluha, akhirnya dia dicemplungkan ke dalam neraka. Seharusnya dia tinggal masuk surga saja, tetapi di akhir hayatnya dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira. Dan ada salah seorang di antara kalian melakukan amalan penduduk neraka. Jadi di awal-awal hidupnya, di awal-awal usianya, dia bergelimang dengan dosa. Dia orang yang istilahnya gemar melakukan kemaksiatan, bergelimang dengan dosa, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira, sehingga jaraknya antara dia dengan neraka cuma 1 hasta, cuma 2 jengkal atau 1 langkah saja dia akan masuk ke dalam neraka, karena ahli maksiat. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian takdir mendahului orang tersebut, fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Di akhir hidupnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya, dia meninggalkan kemaksiatan tersebut dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beramal soleh, sehingga dia meninggal di atas ibadah tersebut, dia meninggal di atas amal soleh tersebut, dia meninggal di atas taubatnya, fayadkhuluha, lalu dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwasanya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan penutup kita, amalan terakhir kita. Bukan dilihat dari amalan yang pertama dulu. Dulu kita rajin, dulu kita semangat, di akhir hidup kita malas dan meninggal dalam keadaan berbuat dosa. Maka kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Dan sebaliknya, ada yang di awal umurnya, di awal usianya, dia berbuat dosa, bergelimang dengan dosa, kemudian di akhir hayatnya dia sempat bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan meninggal di atas taubatnya, lalu dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innamal a'malu bil khawatimi, rawahul Bukhari, dan sesungguhnya amalan perbuatan itu tergantung penutupnya. Jadi kita nggak boleh bangga dengan ibadah-ibadah kita. Kita tidak boleh bangga dengan amalan-amalan kita, karena kita tidak tahu apakah kita tetap istiqomah sampai akhir hayat menjemput kita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, la alaikum alla ta'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yuhtammu lahu. Janganlah kalian bangga-bangga dengan amalan salah seorang di antara kalian sehingga kalian melihat amalan penutupnya. Jadi yang kita lihat itu adalah ketika si fulan atau si hamba ini meninggal dalam keadaan apa? Apakah dia dalam keadaan beribadah, dalam keadaan berbuat apa kebaikan, atau sebaliknya. Jadi yang menentukan amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala adalah amalan penutupnya. Jadi kita nggak boleh bangga dengan apa? Zikir kita, dengan sholat kita, dengan sedekah kita, dengan infak kita, karena kita tidak tahu apakah kita bisa istiqomah sampai di akhir hayat kita. Jadi semoga kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan akhir hayat yang baik, yaitu husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya amalan ibadah itu yang dilihat Allah Subhanahu Wa Taala tergantung penutupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika sedang berperang, ketika sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu bahwasanya jihad itu adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Jika orangnya meninggal, maka dia mati syahid dan dijamin masuk surga. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika sedang perang berkecamuk, man ahabba ayyanzura ila rajulin min ahlin nari falyanzur ila hadza. Barang siapa yang ingin tahu ada seseorang penduduk api neraka, falyanzur ila hadza, maka lihatlah orang itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, kalau kalian ingin melihat penduduk neraka, maka lihatlah orang itu yang sedang berperang. Jadi yang ditunjuk Nabi ini adalah seorang sahabat atau seorang prajurit yang gagah berani di medan perang. Fatabi'ahu rajulun, maka ketika itu sahabat mengikuti orang yang ditunjuk Nabi tersebut yang gagah berani di medan tempur. Falam yazal ala zalika hatta juriha fasta'jala al-mauta fahamala bi zubabati sayfihi fawada'ahu baina saddaihi fatahamala alaihi hatta kharaja min baini katifaihi. Kemudian salah seorang sahabat mengikuti orang yang ditunjuk Nabi sebagai penduduk neraka. Falam yazal ala zalika hatta juriha. Kemudian orang itu menemukan orang tersebut sedang luka parah dan hampir meninggal. Fahamala bi zubabati sayfihi fawada'a baina saddaihi fatahamala alaihi hatta kharaja min baini katifaihi. Kemudian orang yang terluka parah tadi mengambil pedangnya, kemudian ditaruh di atas dadanya, kemudian ditusuk sampai tembus ke kedua bahunya. Kemudian orang tersebut meninggal. Jadi dia tidak tahan atas luka parahnya, sehingga dia mengambil pedangnya dan menusuknya sendiri ke dadanya hingga tembus ke kedua bahunya. Kemudian orang tersebut meninggal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, innal abda la ya'malu fima yaron nasu amala ahlil jannati wa innahu lamin ahlin nar. Dan sungguhnya ada seorang hamba yang mengerjakan amalan yang menurut orang-orang banyak dia melakukan amalan penduduk surga. Wa innahu lamin ahlin nar. Akan tapi sungguhnya dia termasuk penduduk neraka. Jadi sama dengan orang yang berjihad tadi, dia mengerjakan perbuatan yang paling agung, yang paling besar, yaitu perbuatan penduduk surga.
Itu menurut orang-orang. Ternyata dia termasuk apa? Penduduk ahli neraka. Karena di akhir hayatnya dia bunuh diri. Bukan apa? Bukan terbunuh di medan pertempuran. Jadi menurut orang dia berjihad di jalan Allah. Kan tetapi di akhir hayatnya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak terbunuh di medan perang. Akan tetapi dia bunuh diri. Akhirnya dia termasuk penduduk api neraka. Dan sebaliknya, wa ya'malu fima yaron nasu amala ahlin nar wa huwa min ahlil jannah. Dan ada seseorang yang mengamalkan amalan penduduk api neraka atau penduduk neraka, ternyata dia termasuk ahli surga. Jadi seperti hadis yang kita baca tadi, bahwasanya di awal hidupnya dia termasuk orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan penduduk surga, sehingga jaraknya antara dia dengan surga cuma 1 jengkal atau cuma 2 jengkal. Itu menurut pandangan orang-orang. Dia ini soleh, dia ini rajin beribadah. Karena tapi di akhir hayatnya sebelum dia meninggal, dia berbuat dosa dan meninggal di atas dosa tersebut, sehingga dia termasuk penduduk api neraka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wa innamal a'malu bihawatimiha. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung penutupnya. Jadi kita ulang lagi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk bangga dengan amalan-amalan kita. Jadi kita tidak boleh bangga dengan bacaan Quran kita, dengan amal soleh kita, karena kita tidak tahu bagaimana akhir kesudahan hidup kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham. Sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menurunkan hujan, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang ada di dalam rahim-rahim. Wa ma tadri nafsum madza taqsimu ghadan. Dan engkau tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Dan engkau tidak akan tahu di bumi mana engkau akan meninggal. Innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha mengenal. Surat Luqman ayat 34. Jadi kesimpulannya apa ini? Jadi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan penutup kita. Dan juga kalau kita baca hadis-hadis yang tadi, bahwasanya ketika kita beramal harus didasari dengan niat yang ikhlas. Biar biar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita orang yang rajin beribadah, taat tapi tidak ikhlas, maka sama jatuhnya dengan dengan orang yang melakukan di awal usianya dia rajin beribadah, dan di akhir usianya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia beramal tidak didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ikhlas, insya Allah ibadahnya, amal solehnya sampai sampai akhir hayat.
Jadi harus apa? Harus sesuai dengan, harus ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang salaf bernama Hafiz bin Humaid berkata kepada Ibnul Mubarak, "Ra'aitu rajulan qatala rajulan." Aku pernah melihat seorang laki-laki membunuh seorang laki-laki yang lain. Fawaqa'a fi nafsi anni afdalu minhu. Lantas terbenak di dalam hatiku bahwasanya aku lebih baik dari pembunuh tersebut. Faqala Abdullah, kemudian Abdullah ibnu Mubarak berkata, amnuka ala nafsika asadda min zambi. Engkau merasa aman terhadap dirimu itu lebih berat daripada dosa yang dia lakukan. Jadi kita tidak boleh merasa baik juga, lebih baik apa daripada orang yang kita lihat apa benar-benar melakukan apa, benar-benar melakukan kejahatan, benar-benar melakukan dosa atau benar-benar melakukan kemaksiatan. Kita tidak boleh merasa, oh saya lebih baik, saya lebih alim daripada orang itu. Itu ahli maksiat dia. Itu pemabuk, penjudi. Itu kita nggak boleh gitu. Kenapa? Kita nggak tahu di akhir hayatnya apakah dia apa? Apakah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati di atas taubatnya. Dan kita juga belum tentu yang kita merasa lebih baik, apakah kita tetap istiqomah sampai akhir hayat kita. Jadi maksud dari perkataan Ibnul Mubarak adalah atas dasar apa Hafiz bin Humaid merasa bahwa dirinya lebih baik daripada pembunuh tersebut. Apakah Hafiz merasa bahwa dirinya akan masuk ke dalam surga dan pembunuh tersebut akan masuk ke dalam neraka jahanam? Sesungguhnya tidak ada seorang yang tahu bagaimana akhir kehidupan Hafiz bin Humaid dan akhir hidup pembunuh tersebut. Bisa jadi Hafiz bin Humaid hidupnya ditutup dengan keburukan, dan bisa jadi pembunuh tersebut hidupnya ditutup dengan kebaikan. Jadi kita tidak tahu, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita baca tadi, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang akan terjadi untuk hari esoknya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada yang tahu, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu di bumi mana engkau akan meninggal. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, wa idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu qabla mautih. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada seorang hamba, niscaya Allah Subhanahu wa taala membuatnya beramal sebelum meninggalnya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasta'milhu. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana Allah membuatnya beramal? Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yuwaffiquhu li amalin salih summa yaqbiduhu alaih. Yaitu dia diberi taufik untuk beramal soleh, lalu dia meninggal dalam keadaan beramal soleh tersebut. Sebelum kita lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak bisa, Allahu a'lam bishawab. Fadhol. Kondisi saat dia meninggal dunia.
Betul. Ini seandainya misalnya orang pergi umroh atau haji, kan beribadah di sana meninggal dunia, tapi dimakamkan di Indonesia, dimakamkan di Indonesia, di sana meninggal terus dimakamkan di Indonesia. Apa nanti dibangkitkan itu ada gejala lagi? Jadi pertanyaannya bagus. Jadi apa? Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita setiap hamba dibangkitkan di hari kiamat sesuai kondisi dia meninggal, sesuai kondisi saat dia meninggal dunia. Jika dia meninggal dunia dalam keadaan bertalbiyah, sedang haji atau umroh, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan haji dan umroh. Walaupun apa? Walaupun jasadnya dimakamkan di sini. Karena yang dilihat apa? Ibadah terakhirnya, bukan tempat pemakamannya. Iya, tambah. Tadi tentang orang yang bunuh diri. Apakah dia akan kekal selamanya di neraka? Apakah amalnya itu masih dihisab gitu? Terima kasih. Jadi selama dia meninggal tidak berbuat kesyirikan, maka apa? Dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kadar dosanya. Setelah dosanya dibersihkan, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kecuali apa? Kecuali dia meninggal dunia dalam keadaan berbuat kesyirikan atau syirik apa? Syirik besar. Kalau membunuh kan bukan termasuk dosa yang paling besar, masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang syirik kecil, kita berperang niatnya itu kepingin dialog konco gitu. Kan itu kan termasuk kan dosa syirik kecil. Nah, betul. Apakah termasuk jatuh dalamnya kan syirik? Nah, jadi yang kita baca tadi, hadis-hadis yang kita baca tadi juga termasuk apa? Didasari dengan niat yang ikhlas. Jadi apapun yang kita kerjakan, baik itu adalah ibadah yang ringan maupun ibadah yang berat, kalau didasari dengan ketidakikhlasan, misalnya ada niat ingin dipuji dia seorang prajurit pemberani, ingin dipuji dia seorang yang sangat dermawan, ingin dipuji dia rajin berimpak, ingin dipuji dia orang yang ahli ibadah, maka apa? Maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk apa? Syirik kecil yang tidak membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Dia tetap dihisab sesuai dengan kadar dosanya atau dibersihkan, kemudian setelah bersih dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai pembeda antara syirik besar dan syirik kecil. Kalau syirik besar semua ibadahnya, amalan ibadahnya ditolak oleh Allah, tidak diterima atau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau syirik kecil, dosanya sesuai dengan kadar dosanya atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi syirik besar itu kalau dia meninggal di atas syirik besar, maka dia kekal di dalam neraka. Sedangkan kalau syirik kecil tidak kekal di dalam neraka. Itu bedanya antara syirik besar dan syirik kecil. Tolong dijelaskan kategori syirik besar itu kayak apa, kategori syirik kecil itu kayak apa. Masalahnya begini, sering terjadi di lingkungan itu kan banyak yang mengajukan benda-benda. Benda-benda itu kayaknya orang itu
ketergantungan, sangat ketergantungan sekali benar-benar. Contohnya kayak keris atau jimat apa. Terus kalau dia itu apa ya, ketergantungan ke itu termasuk tergolong syirik kecil apa syirik besar. Kalau dia mati ya masih meyakini ketergantungannya kepada itu, apa dia termasuk mati dalam keadaan syirik besar apa syirik kecil? Ya. Jadi syirik kecil itu contohnya seperti apa? Seperti riya. Itu seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya yang aku paling takuti yang akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Yaitu apa? Yaitu riya. Itu yang pertama. Riya itu seperti beribadah pada Allah dengan niat yang macam-macam. Dia beramal soleh pada Allah dengan niat yang macam-macam, bukan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia nyumbang ke masjid biar dia dibilang seorang dermawan. Dia rajin beribadah pada Allah supaya dia dipuji, dia sebagai ahli ibadah. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan sumpah-sumpah. Berkaitan dengan sumpah-sumpah atau berkaitan dengan perkataan yang sepele-sepele tapi bahaya. Misalnya, kalau saya tidak ditolong sama si bapak itu, saya akan mati. Nah, itu termasuk apa? Syirik kecil. Dan juga bersumpah demi siapa? Demi kayu ini. Nah, itu juga termasuk apa? Syirik kecil yang tidak termasuk apa? Yang tidak menjerumuskan atau tidak membuat kekal pelakunya. Terus juga seperti jimat-jimat tadi. Nah, jimat itu kalau dia hanya sekedar pakai saja, misalnya dia beli jimat untuk pelaris misalnya. Tapi walaupun dia memakai itu, dia masih yakin bahwasanya semua yang membuat mudarat dan bahaya dan yang mendatangkan kebaikan dan mudarat itu hanyalah Allah, maka apa? Maka masih termasuk syirik kecil. Akan tetapi kalau dia meyakini bahwasanya betul-betul jimat ini jimat ini termasuk paling bagus tanpa mengaitkan Allah, maka dia terjerumus ke dalam syirik besar. Jadi makanya tergantung keyakinannya. Kalau dia hanya sekedar pakai saja, pingin coba-coba aja, jadi dia tidak yakin 100% bahwa jimat itu adalah yang membuat orang mau dan seterusnya, maka termasuk syirik kecil. Tapi sebaliknya, kalau dia betul-betul meyakini 100% bahwa jimat ini adalah yang bisa membuat orang mati, bisa membuat orang ini tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk syirik besar. Dan syirik besar itu rata-rata berkaitan dengan dengan akidah, dengan keyakinan. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi kita tidak boleh memandang rendah para pendosa, para ahli maksiat, karena kita tidak tahu di akhir hayatnya dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tidak boleh merasa lebih suci daripada orang-orang yang kita lihat berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita di atas iman, menetapkan hati kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita, dan kita meninggal di atas iman, di atas kebaikan, di atas amal soleh, sehingga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala,
dan supaya kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak dalam keadaan beramal soleh, dalam keadaan berbuat kebaikan, dan dalam keadaan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.